Halo zombie fan, selamat datang kembali di channel One Click Hiburan. Di video kali ini kita akan membahas alur film The Walking Dead World Beyond Season 1 episode 6. Dimulai dengan sebuah cerita. Ini adalah kisah tentang kehidupan dulu dan seperti apa kisah di kehidupan sekarang. Ceritanya disampaikan melalui wayang golek dengan Iris sebagai naratornya. Ini adalah kisah yang mengerikan, tragis dan sederhananya untuk mengungkapkan betapa dunia telah berubah dari semua orang. Orang asing misterius itu mencoba mencegah kelompok Iris, tetapi dia tidak menyadari jika Felix telah menyelinap di belakangnya. Felix menahan pria itu dan menyuruh Elton dan Silas untuk memeriksa perimeter. Lalu dia meminta Iris untuk menggeledahnya. Pria itu mengatakan dia sendirian, tapi Hope menatapnya dengan curiga. Pria itu tidak mempunyai barang dan hanya sendirian. Dia mengatakan kalau dia habis dirampok, dan itu sebabnya dia tidak punya barang apapun. Pria itu bernama Percy. Lalu Iris bertanya apakah dia lapar. Sambil makan, dia bercerita tentang Mike dan Tony, dua orang yang sebelumnya bersamanya. Dia tidak yakin apa kisah mereka, tetapi mereka juga tampaknya tidak saling menyukai. Kemudian Mike dan Tony merampoknya beberapa hari yang lalu. Dia ingin kembali ke kota yang ditinggalkan dan mendapatkan kembali barang-barangnya. Felix menyarankan agar dia membiarkannya, tetapi Percy mengatakan bahwa dia perlu mendapatkan barangnya kembali. Setelah itu Silas menemui Felix yang sedang memperluas pembatas camp mereka. Silas ingin dia pergi, Felix juga tidak begitu mempercayai Percy. Percy bercerita tentang dia yang berada di Wyoming dan mendengar erangan datang. Dia berada di jembatan layang dan duduk di atap mobil. Dia bisa mendengar mereka datang, tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia tidak akan mati, karena suara itu sebenarnya adalah kawanan 200 bison yang lewat. Dia melanjutkan ceritanya dengan mengatakan bahwa dia berada di Orlando dan melihat kincir ria yang tertutup sarang pelikan. Hope menunjukkan bahwa dia berada di Wyoming pada musim dingin dan di Orlando pada musim semi. Dia menyadari bahwa orang-orang mencuri mobilnya. Hope melihat bahwa Percy telah berbohong. Lalu Percy menjelaskan bahwa dia menemukan sebuah truk dengan sopirnya yang sudah berubah menjadi zombie. Dan itu bukan sembarangan truk karena penuh dengan bahan bakar. Lalu Iris mengusulkan agar mereka membantunya mendapatkan truk kembali, dan kemudian dia dapat membantu mereka melakukan perjalanan untuk menyelamatkan ayah mereka. Iris mengatakan mereka berdua melawan kita berenam, tapi Felix khawatir jika mereka memiliki senjata. Dan Silas setuju bahwa ini ide yang buruk, tetapi Percy mengatakan bahwa dia tidak pernah melihat senjata. Singkat cerita, akhirnya mereka setuju untuk membantu Percy mengambil barangnya dan mengambil truknya, dengan imbalan untuk diantar ke CRM untuk menemui ayahnya. Keesokan harinya mereka pergi. Elton meninggalkan pesan untuk Huck dirakit bahwa mereka akan kembali. Saat mereka di jalan, Elton mengambil gambar dari hal-hal yang dilihatnya, dan Hope bertanya seperti apa ibunya. Elton berbicara dengan penuh kasih tentang ibunya, mengatakan bagaimana dia menyanyikan sebuah lagu dan dari sanalah dia mendapatkan nama. Hope terkesan dan dia bertanya apa yang akan dilakukan dengan buku itu setelah selesai. Dan Elton ingin menyebarkannya sehingga dia tidak akan pernah dilupakan, dan berharap relawan akan membantunya untuk menyelesaikannya, dan Hope berjanji akan membantu untuk menyelesaikannya. Di sisi lain, Iris terkejut mengetahui Percy telah membaca Hamlet. Dia menawarkan untuk memperbaiki sepatu boot milik Silas. Dan Iris bertanya tentang trik lain karena ini pertama kalinya mereka berada di luar universitas. Iris tidak mengerti, tetapi dia menunjukkan bahwa mereka berhasil keluar dari BOG dan melintasi Mississippi, sementara Percy dirampok dan berkelahi dengan tongkat. Iris menjelaskan mengapa mereka ada di luar sana, dan Percy mengatakan bahwa memiliki seseorang untuk diperjuangkan lebih berharga daripada sebuah truk. Melihat hal itu, Silas kembali ke belakang bersama Felix yang setuju bahwa orang ini tidak dapat dipercaya. Atau bisa disimpulkan bahwa Silas cemburu dengan Percy. Saat mereka tiba di kota, mereka melihat sebuah truk kembali. Percy ingin mengejar mereka, tetapi segera terlihat jelas bahwa ada yang tidak beres saat truk itu diparkirkan. Ketika mereka sampai di sana, mereka menemukan mayat pengemudi di kursi depan, dan itu adalah Tony. Lalu mereka akan segera pergi dengan menggunakan truk,
tetapi Percy menyadari bahwa kuncinya hilang dan Meg telah membawanya. Iris dan yang lainnya tiba dan melihat mayat Tony dan mereka ketakutan. Percy mengambil pisau Tony dan bergegas pergi mencari Mike, dan Iris ingin pergi membantunya. Tapi Felix melarangnya dan menyuruhnya untuk menjaga barang-barang mereka, sementara Felix pergi membawa Elton dan Hope untuk mengintai gedung. Mereka menemukan satu-satunya pintu yang tidak ditutup rapat, dan Percy sudah ada di dalam. Mereka setuju untuk mengintai gedung dan memutuskan untuk berpencar. Sementara itu, Iris tidak tahan untuk menunggu. Dia tidak ingin menunggu orang lain untuk menyelamatkannya. Dan Silas tidak bisa melarang Iris dan menyuruhnya untuk lewat jalan belakang. Iris menuju ke dalam gedung dan langsung dikejutkan oleh manekin. Dia mendengar suara berisik dan hampir menyerang Percy. Iris ingin membantu, lalu Percy mengajak pergi ke lantai atas. Di luar, Hope mengatakan mereka seharusnya tidak berada di luar sana karena mereka baik-baik saja dengan berjalan kaki. Elton berpikir apapun yang akan membawa mereka ke Dr. Bennet lebih cepat adalah hal yang lebih baik. Dia berkata bahwa Dr. Bennet pernah membaca buku ibunya sebelum dia pergi dan mendorongnya untuk menyelesaikannya. Di dalam, Felix mengintai gedung di setiap ruangan. Tiba-tiba dia diserang zombie dan Felix berhasil mengurusnya. Percy dan Iris naik ke atas. Dia menuju ke sebuah ruangan tempat mereka tinggal dan mereka semakin dekat. Begitu masuk, mereka melihat putung rokok yang masih menyala dan mendengar seseorang di dalam kamar mandi, sehingga Percy memeriksa pakaian dan menemukan kuncinya. Dalam perjalanan keluar, Percy melihat barang-barangnya dan menyuruh Iris untuk menyalakan mobil dan bersiap-siap. Dia akan mengambil barang-barangnya dan menemui mereka. Tapi saat Iris melarikan diri, dia mendengar Percy berdebat dan mendengar suara tembakan. Iris mulai berlari, tetapi dia memutuskan untuk kembali. Sementara itu, Silas di luar juga mendengar suara tembakan tersebut. Tapi tiba-tiba, mayat Tony bangkit dan berubah menjadi zombie. Saya pikir Tony menjadi zombie beneran, tapi tiba-tiba Tony mengambil semua tas dan pergi menggunakan truk. Di dalam, Iris menyadari bahwa tas itu penuh dengan kertas dan di kamar mandi ternyata itu sebuah zombie yang diikat. Silas mengejar sambil berteriak bahwa zombie itu mencuri barang-barang mereka. Lalu Hope mengejarnya saat Elton menyadari bahwa buku ibunya ada di dalam tasnya. Di dalam, Iris melihat Percy kabur dan mencoba mengejarnya, tapi Iris malah terjatuh di tempat sampah. Hope menyusul, tapi dia berhenti ketika dia mendengar suara Iris di tempat sampah. Percy melempar perlengkapan mereka ke dalam truk dan pergi bersama Tony. Felix dan Silas tiba tepat waktu karena ada beberapa zombie di dalam tempat sampah tempat Iris terjatuh. Sementara itu, kawanan zombie juga datang ke arah mereka. Felix berhasil membuka dan membunuh zombie. Lalu tiba-tiba Percy kembali dan menolong Iris. Setelah itu, Tony menyuruh semua orang naik ke dalam truk karena akan lebih banyak lagi zombie yang mendekat. Kemudian mereka semua naik ke dalam truk dan segera pergi dari tempat tersebut. Setelah itu, Tony mengatakan bahwa tidak ada perbuatan baik yang luput dari hukuman, dan inilah yang mereka dapatkan dari mencoba membantu. Hope berpikir mereka harus mencuri truk itu, dan Tony mengatakan bahwa faktanya mereka kembali untuk menolong mereka. Beberapa saat kemudian, mereka semua duduk di sekitar api unggun di camp. Tony ini sebenarnya adalah paman Percy. Tony sedang melakukan trik sulap untuk Elton yang benar-benar membuat Elton terpukau. Hope melihatnya sebagai scammer, tetapi dia mengatakan dia adalah ilusionis penduduk di Vegas. Dia telah menggunakan triknya untuk bertahan hidup. Mereka menipu orang lain tanpa menyakiti orang lain. Begitulah cara mereka untuk bertahan hidup. Tetapi itu tidak membuat Iris menjadi terkesan. Setelah itu, Percy menemui Iris di pinggir sungai. Percy menjelaskan bahwa mereka telah melakukan banyak sekali penipuan. Tetapi Iris adalah orang pertama yang melihatnya sebagai seseorang yang layak diselamatkan. Saat Iris mendapatkan kunci truk dan mendengar suara tembakan, Iris bukannya pergi, tapi Iris memilih kembali untuk menyelamatkannya. Itulah yang membuat Percy kembali untuk membantu mereka semua. Sekarang dia perlu membuktikan bahwa dia bisa seperti Iris.
Di sisi lain, Elton mengeluarkan buku milik ibunya, dan Hope datang karena dia ingin sekali membacanya. Elton sangat senang mendengarnya. Elton mengatakan dia mungkin orang terakhir yang pernah melihat ibunya, tapi dia akan senang mengetahui jika Hope membacanya bahwa dia akan mengenal ibunya juga. Hope membuka bukunya dan menatap foto ibu Elton. Saat Tony memperbaiki truk, Felix datang untuk berbicara kepadanya. Tony tahu dia menginginkan truk itu, tapi hanya Tony yang tahu di mana bahan bakarnya. Dia bermaksud untuk membawa mereka kemana dia harus pergi. Tetapi yang dia benar-benar ingin tahu adalah tentang lencana di jaket itu. Logo 3 lingkaran yang ada di jaket Felix. Ketika Felix berbohong dan mengatakan itu dari universitas, tapi Tony lebih tahu. Dia melepaskan lakban di pintu truk untuk menunjukkan lambang CRM yang sama. Dia tahu CRM tidak main-main dan mereka sudah dekat. Mereka juga sangat berbahaya. Tony menemukan instruksi tentang bagaimana mendapatkan pengisian bahan bakar. Dia juga akan mengantarkan kemanapun mereka pergi. Malamnya, Percy dan Tony menyiapkan pertunjukan wayang kulit. Giles memberitahu Felix bahwa mereka memulai dari awal terlihat begitu mudah. Sementara itu, Iris masih tidak bisa memproses bagaimana dia berbohong kepadanya. Percy menyalakan musik dan sekarang pertunjukan wayang kulit dimulai. Dan pertunjukan wayang kulit tersebut adalah tentang akhir dunia. Di akhir film, kali ini Dr. Bilshaw di CRM melihat foto keluarga Dr. Bennett. Lalu dia mengeluarkan buku Dr. Bennett tentang imunologi lanjutan dan menemukan sebuah kartu di dalam dari gadis-gadis itu. Dan juga ada gambar Iris dan Hope di atasnya. Setelah itu dia mendapat telepon dan dia berkata dia masih mengerjakannya. Tapi kemudian dia berkata itu akan diurus pada saat mereka tiba. Dia berjanji bahwa Dr. Bennett dan petugas keamanannya tidak akan menjadi masalah. Dan dia berterima kasih kepada penelpon, yaitu Letnan Kolonel. Nah, itu tadi alur cerita singkat The Walking Dead Outbeyond Season 1 episode 6. Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.